Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat datang di channel ibu. Dan di video kali ini ibu bakal membahas soal UTS Matematika MTS Al-Wasliyah kelas 8 ya anak-anak ibu. Jadi soalnya itu ada 10 soal dan nilai KKM kalian itu 70. Jadi kalau kalian dapat nilai 70, kalian tidak perlu remedial. Apabila kalian dapat nilai di bawah 70, contoh 69, 65, 60, itu kalian wajib remedial ya anak-anak ibu. Dan bagi yang remedial, kalian wajib berkomentar, tuliskan nama, kelas, dan ucapan terima kasih atas video yang telah ibu buat ini untuk kalian. Dan jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas ya anak-anak ibu. Soal yang pertama, di sini ada 10 soal. Kita bahas satu-satu. Kalian nanti tinggal tuliskan aja soal dan jawabannya anak-anak ibu di kertas lembar. Oke, kita bahas soal yang pertama. Hitunglah nilai dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, kita disuruh menghitung nilai dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, anak-anak ibu ingat kalau bilangan berpangkat apabila bilangan pokoknya sama, contoh seperti ini, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan, maka bilangan pokoknya tetap, pangkatnya dijumlahkan. Nah, seperti ini ya anak-anak ibu. Ingat sifat eksponen yang ini yang ada di LKS kalian. Maka berlaku juga dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Yang mana yang menjadi A atau bilangan pokoknya itu adalah 2. Dan pangkatnya kita jumlahkan. Di sini pangkat 3 ditambah 2. Kalau dia dalam perkalian, bilangan pokok sama, pangkatnya itu dijumlahkan. Sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 itu 5. 2 pangkat 5 itu adalah perkalian 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Sehingga kalau kita jabarkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 itu 32. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil hitung nilai dari 2 pangkat 5 adalah 32. Kalau ada yang jawab 2 sampai 2 pangkat 5 aja itu ibu buat setengah, karena yang dicari di soalnya adalah hitunglah nilainya. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 2. Oh iya, kalau kalian masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, bentuk sederhana dari pangkat eksponen 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi setengah. Jadi ini simpelnya kayak di sifat eksponen yang seperti ini anak-anak ibu. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, itu bilangan pokoknya tetap, pangkatnya kita jumlahkan. Pangkatnya bukan kita jumlahkan, dikalikan M kali N. Nah, jadi dia pakai sifat yang ini anak-anak ibu. Nah, sama seperti ini yang jadi A atau bilangan pokoknya itu 3. Dan pangkatnya kita kalikan, 4 dikali 1/2. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 dikali setengah. Ya, 4 dikali 1/2 sama dengan 4/2 atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kalau kita cari hasilnya itu 9. Jadi jawaban nomor 2 ini ya anak-anak ibu, pakai sifat eksponen yang ini. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan, bilangan pokoknya tetap. Oke, kita bahas soal nomor 3. Hitunglah nilai dari 5 pangkat minus 3. 5 pangkat minus 3. Nah, itu adalah bilangan pangkat negatif. Seperti sifat yang sudah kita ketahui, apabila ada A pangkat min M, kita ubah ke pangkat positif, jadi 1/A pangkat M. Nah, pakai sifat eksponen yang ini anak-anak ibu. Berlaku juga untuk 5 pangkat minus 3, maka dapat kita ubah jadi 1/5 pangkat 3. Sama dengan 1/5 pangkat 3 itu 5 dikali 5 dikali 5. Sama dengan 1/5 kali 5, 25, 25 kali 5, 125. Jadi ini jawabannya anak-anak ibu, 1/125. Oke. Kemudian nomor 4. Kita disuruh membuktikan bahwa 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ini dia soal nomor 4. Buktikan bahwa 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Pakai sifat eksponen yang ini ya anak-anak ibu. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini sifat yang ini. Kalau misalnya ada sebuah bilangan pokoknya di sini 5 ya. Karena di situ dimintakan 5 pangkat 0 sama dengan 1.
Nah, 0 ini berapa dikurang berapa hasilnya 0. Bisa kita ubah ya anak-anak ibu jadi 2 kurang 2, 3 kurang 3, 4 kurang 4 terserah, ataupun 1 kurang 1. Di sini ibu mau pakai 5, pangkat 0-nya ibu pakai jadi 1 dikurang 1. Kalau kalian pakai 2 kurang 2 juga bisa ya anak-anak ibu, sama dengan 1. Nah, 5 pangkat 1 kurang 1, dia memenuhi sifat yang ini. Kita ubah menjadi sifat pembagian, yaitu 5 pangkat 1 per 5 pangkat 1 sama dengan 1. Oke, lanjut aja. 5 pangkat 1 itu 5 per 5 pangkat 1 itu 5 sama dengan 1. Nah, 5 dibagi 5 itu 1. 1 sama dengan 1. Nah, terbukti bahwa 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, itu kita bahas soal nomor 4. Sekarang lanjut kita bahas soal nomor 5. Oh, soalnya ini cukup panjang dan kalian bisa semua ibu lihat menjawabnya. Hampir semua bisa menjawab soal seperti ini. Oke, walaupun bisa, mari kita bahas juga ya anak-anak ibu. Soalnya ibu tulis ulang. A pangkat 8 dikali B pangkat 7 kali C pangkat 6 per A pangkat 2 kali B pangkat 6 kali C pangkat 4. Nah, anak-anak ibu, ini itu dia pakai sifat yang kayak ini tadi anak-anak ibu. Jadi kalau bilangan pokoknya sama-sama, maka pangkatnya dikurangkan apabila dia dalam bentuk pembagian. Di sini ada 3 bilangan pokoknya, yaitu A, B, dan C. Ya, di pembilang ada, di penyebut ada. Maka satu-satunya jalan adalah kita kelompokkan jadi 3 bagian. Seperti ini. A pangkat 8 per A pangkat 2. Kemudian di sini tanda kali. B pangkat 7 per B pangkat 6. Dikali C pangkat 6 per C pangkat 4. Nah, sama-sama A-nya, bilangan pokoknya, pangkatnya kita kurangkan. 8 dikurang 2. Kemudian dikali B pangkat 7 dikurang 6. Kemudian dikali C pangkat 6 dikurang 4. Nah, maka kita peroleh A pangkat 8 dikurang 2 itu 6, dikali B pangkat 7 dikurang 6 itu 1. Biasanya pangkat 1 nggak perlu ditulis, kalau kalian mau tulis itu boleh ya. Kemudian C pangkat 6 dikurang 4 itu 2. Nah, jawabannya A pangkat 6 dikali B dikali C pangkat 2. Nah, ini anak-anak ibu, kalau kalian masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Ini, bentuk ini kita pakai sifat yang ini ya, anak-anak ibu, fokusnya. Kemudian yang keenam, hasil dari 1 ditambah 1 dikali 0 sama dengan. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Mana dulu yang kita kerjakan? Iya, benar, yang perkalian dahulu. Wajib kita kerjakan yang perkalian dahulu. Kenapa? Karena derajat kali itu lebih tinggi daripada derajat penjumlahan. Maka satunya kita tulis ulang ditambah 1 dikali 0. Nah, semua bilangan yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Nah, jadi 1 ditambah 0 itu jawabannya 1. Nomor 6 jawabannya 1 ya. Jangan kalian kerjakan penjumlahan dulu. Perhatikan di sini ada perkalian. Wajib kita kerjakan yang perkalian dahulu. Kemudian yang ketujuh, sederhanakan penjumlahan bentuk akar berikut. Tulis ya soalnya. 5 akar 5 ditambah akar 5 dikurang 3 akar 5. Oke anak-anak ibu, jadi di sini bentuk akarnya itu sama-sama memiliki akar 5. Kita perhatikan aja koefisien-koefisien di depannya, yaitu angka-angka yang di depan akar ini. Itu ada 5. Kalau misalnya akar 5 aja berarti angka di depannya itu angka 1, kemudian di sini ada 3. Kita ubah ya. Jadi kita buat dalam kurung, di sini kita masukkan, di sini ada 5. Kemudian di sini ada tanda tambah, kita taruh tanda tambah. Depan angka 5 ini, akar 5 ini ada angka yaitu 1. Biasanya 1 nggak perlu ditulis, sama kayak pangkat ini kan, B-nya nggak perlu ditulis pangkatnya kan. Cuman kalau kalian tulis, boleh ya anak-anak ibu. Kemudian ditambah 1. Kemudian di sini dikurang. Iya, tandanya kurang berapa? 3. Tutup kurung. Karena di sini sama-sama memiliki akar 5, maka akar 5-nya kita letakkan di sini, di luar kurung. Jadi yang kurung ada di sini. Kita wajib mengerjakan yang di dalam tanda kurung dahulu. 5 ditambah 1 itu 6. 6 dikurang 3 itu 3. Jangan lupa di sini ada akar 5. Jadi jawabannya adalah 3 akar 5. Nomor 7 3 akar 5. Nomor 8 mari kita bahas bentuk sederhana dari 5 akar 3 dikali 2 akar 2. Nah, ini adalah perkalian bentuk akar ya anak-anak ibu. Perkalian bentuk akar. Jadi kita pakai sifat apabila ada A akar B dikali C akar D. Nah, di sini nggak ada satupun yang sama, mau bilangan di luar akarnya ataupun dalam akarnya. Maka dapat kita ubah menjadi A kali C dalam kurung akar B kali D. Ya, pakai sifat yang ini.
Sama aja seperti ini anak-anak ibu, berarti 5 sama 2 nya bisa kita kalikan. Kita buat dalam kurung 5 kali 2, kemudian akarnya juga 3 sama 2, 3 kali 2. Nah 5 kali 2 itu 10, akar 3 kali 2 itu 6. Nah 10 akar 6, nomor 8 jawabannya 10 akar 6. Oke, nomor 9, hasil dari 1/8 ditambah 1/9. Oke, ibu tulis di sini nomor 9, 1/8 ditambah 1/9 sama dengan. Nah kalian bisa pakai metode kupu-kupu ya, biar cara mudahnya. Yang mana bu cara metode kupu-kupu? Seperti ini. Jadi 9 sama 1 ini kalian kalikan, hasilnya letakkan di sini 9 kali 1. Kemudian karena di sini ada tanda tambah, kita letak tanda tambah di sini. Nah ini juga kita kalikan silang 8 kali 1, jangan lupa dikasih kurung. Kemudian per pembagian dari ini, penyebutnya dikali penyebut, 8 dikali 9, sehingga kita peroleh 9 dikali 1 itu 9 ditambah 8 dikali 1 itu 8 per 8 kali 9 itu 72. Nah 9 ditambah 8 itu 17 per 72. Nah jadi nomor 9 jawabannya 17 per 72. Nah untuk jawaban nomor 10 ibu tuliskan di sini ya. Hasil dari pembagian akar 25 per 72. Nah anak-anak ibu, ini adalah pembagian akar. Jadi kalau misalnya ada sifat pembagian eksponen ya, akar A per B, ini bisa kita ubah menjadi akar A dibagi akar B. Nah ini adalah sifat pembagiannya, maka ini dapat kita ubah jadi akar 25 dibagi akar 72. Nah akar 25, kalian tahu kan akar 25 itu berapa? Kemarin kita udah belajar kalau misalnya 5 kuadrat sama dengan 25. Maka kalau akar 25 itu akar 25, akar 5 kali 5. Kalau ada akar A kali A, itu jawabannya ya A saja. Maka di sini akar 5 kali 5 jawabannya 5. Jadi akar 25 jawabannya adalah 5. Di sini 5 per akar 72 itu bisa kita ubah menjadi 36 dikali 2. Nah, akar 36 itu perkalian angka kembar berapa yang hasilnya 36? Ya, 6 kali 6. Akar 6 kali 6 berarti dia 6. Sini 6, akar 36 itu 6. Kita ubah menjadi 5 per akar 36 dikali akar 2. Ya, kita ubah jadi akar ini, kita ubah jadi pecah, akar 36 dikali akar 2. Jadi kita peroleh 5 per akar 36 itu 6 kali akar 2, atau 5 per 6 akar 2. Oke, sampai sini pun jawaban kalian sudah benar. Apabila kalian mau merasionalkan lagi juga bisa. Masalahnya kita belum masuk ke merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke, anak-anak ibu, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ibu. Apabila kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.